Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوافانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فعلى مصنف الكتاب حبيب الإمام حضرة الشيخ إمام إبراهيم البيجوري رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. ثم إلى صاحب شرها إمام نووي البنتني رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبخدمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال masih membahas sifat kalam ya. Kemarin sudah kita bahas tentang lawan. Wajib Allah bersifat kalam, mustahil bisu ya, mustahil bisu. Bahwa al-kharsu mustahil tidak bicara. Tidak bicara itu bisa karena cacat, bisa karena diam. Diam ya nggak bicara, cacat juga nggak bicara. Maka mustahil Allah kedua-duanya. Tidak bicara yang maknanya diam yang mustahil, tidak bicara yang maknanya bisu juga mustahil. Maknanya diam dalam sifat nafsi. Mustahil Allah itu diam pada sifat nafsi, pada kalam nafsi. Kalam nafsi itu kalam sifat. Karena kalam sifat itu tetap tidak mengalami perubahan, maka mustahil Allah diam pada kalam nafsinya.
Beda sama kalam lafzi. Seperti perkataan nanti di akhirat Allah akan mendiamkan hamba-hambanya selama 1000 tahun. Allah akan mendiamkan hamba-hambanya, berarti tidak akan diajak bicara selama. Yang dimaksud mendiamkan di situ adalah Allah tidak menjadikan perintah dan larangan, gitu loh. Diam di situ, diam dalam kalam lafzi, bukan kalam nafsi. Kalau kalam sifat, kalam nafsi itu tidak akan mungkin diem, nggak mungkin berhenti. Beda sama kalam lafzi. Kalau lafzi bisa aja diem, kayak kamu diem mulutnya bisa saja. Tapi kalau nafsi kamu tetap bicara, gitu loh. Kalam mulut kita bisa aja diem, namanya kalam lafzi, boleh aja diem. Tapi kalam sifat nggak bisa diem, gitu loh. Maka mustahil Allah itu diem dalam kalam sifatnya. Boleh saja diem dalam kalam lafzinya. Nah, kalau bagi Mu'tazilah enggak, Allah itu diem pada kalam sifatnya. Ini yang kita tolak. Mustahil Allah diem pada kalam sifat. Kalau Allah diem pada kalam sifat, terus bicara lagi, diem lagi kalam sifat, berarti kalam sifatnya Allah baru. Nggak ada bedanya dengan kalam sifatnya kita kalau begitu. Tapi kalau kalam lafzi, Allah diem dalam kalam lafzi, boleh saja. Karena kalam lafzi itu maknanya Allah menjadikan berita untuk orang lain. Boleh aja Allah ngasih berita, boleh juga nggak ngasih berita. Kamu boleh saja SMS sama orang lain, kamu boleh juga nulis surat sama orang lain, boleh juga nggak nulis surat. Tapi kalau diri kamu bicara, hukumnya wajib. Artinya kalam nafsi itu terus berbicara, itu wajib. Itu gambarannya demikian. Jadi kalau Mu'tazilah dibalik, kalau kalam sifatnya Allah, ada yang mengatakan boleh diam, boleh juga bicara. Ada pula Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak punya kalam sifat. Ini parah lagi. Allah hanya punya kalam lafzi, nggak punya kalam sifat. Jadi kalau Allah mau bicara, berarti Allah menjadikan kalamnya pada orang lain. Dirinya nggak bisa bicara. Tapi kalau dia mau ngomong, orang lain suruh ngomong, dianya nggak bisa. Nah, ini mustahil lagi. Gimana? Tuhan kok nggak bisa bicara? Jadi banyak pendapat yang berkaitan tentang masalah kalam. Makanya dalam ilmu tauhid pembahasan yang paling panjang itu masalah sifat kalam. Terus yang paling akhir yang akan kita bicarakan adalah masalah dalil. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil yang menunjukkan Allah bersifat kalam, aitu butil kalamilahu ta'ala sam'iyyun. Dalilnya Allah bersifat kalam ini sama dengan dalilnya sama dan basor, yaitu syar'i, bukan akli. Karena dalil yang kita bahas dalam ilmu tauhid itu ada dua macam dalil. Ada dalil syar'i, ada dalil akli. Di antara yang menggunakan dalil akli itu semua sifat. Yang menggunakan dalil syar'i hanya 3 sifat. Sama, basor, kalam. Dalilnya mana syar'inya? Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 168,
Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah sungguh-sungguh berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Maknanya Allah menunjukkan kalam sifatnya kepada Nabi Musa. Jadi, Nabi Musa langsung mendengar kalam sifat, kalam nafsi. Kalau kamu kan kalau ngomong sama saya, kamu pakainya kalam apa? Lafzi. Ya, lafzinya baik berupa suara atau berupa tulisan. Kalau kalam nafsi kamu bisa nggak ngomong sama saya? Kenapa? Ya ngomong di dalam, Beb, gimana ngeluarinnya gitu loh. Nah kalau kalam nafsinya Allah nggak di dalam begini, begitu loh. Makanya Allah mampu menampakkan, mampu menunjukkan kalam nafsinya kepada yang lain. Nabi Muhammad tunjukin, diajak ngomong dengan omongan yang nggak pakai suara, nggak pakai tulisan. Nabi Musa diajak ngomong, malaikat Jibril diajak ngomong. Allah bisa bicara dengan hamba-hambanya, menunjukkan langsung kalam nafsinya. Kalau kita nggak bisa, kita hanya bisa pakai kalam lafzi. Beda kalau kamu sudah kelasnya kelas wali-wali yang mereka dengar suara hati kamu, omongan hati kamu dia dengar. Nah, kalau kamu ngomong sama Wan Sehan, sekarang nggak usah pakai mulut, hatinya aja ngomong, Wan pengen mobil Wan, gitu, diam aja, ini nggak usah pakai, hatinya aja yang ngomong dia dengar. Karena bagi mereka yang disebut kalam yang asli itu ya kalam yang ada di hati. Karena kalau kalam mulut itu bisa dibuat, bisa sandiwara, bisa pakai sajak, bisa pakai puisi, bisa pakai syair macam. Tapi kalau kalam nafsi kan aslinya omongan kamu ya di situ. Bohong atau tidaknya omongan kamu ya di hati itu. Maka dalilnya adalah Allah benar-benar berbicara secara langsung dengan Nabi Musa. Apa sih buktinya kalau seorang raja itu bisa berbicara? Oh, buktinya kata sang raja, saya sudah ngajak ngomong ajudan saya tuh. Tanya aja dia. Itu dalil yang lebih kuat dibandingkan dalil akli. Kalau dalil akli paling cuma begini, kalau raja itu nggak bicara pasti bisu. Karena orang itu cuma dua sifat, kalau nggak bicara bisu, kalau nggak hidup mati, kalau nggak pinter bodoh. Maka kalau ada orang kok hidup punya ilmu dia nggak bisa bicara, ya pasti bisu. Nah kalau dia bisu gimana raja? Oh ya berarti cacat raja itu kalau bisu. Nggak mungkin raja bisu. Kenapa? Cacat itu sifat kekurangan bagi sang raja. Itu cara akal hanya begitu caranya. Tapi kalau cara syar'i lebih kuat. Apa buktinya raja itu ngomong? Oh buktinya ada yang diajak ngomong. Gitu loh, lebih kuat gitu loh. Mana yang diajak ngomong? Ya itu. Ini kata Nabi Muhammad SAW, kalau kamu pengen jelas tentang kalamnya Allah, tanya Nabi Musa, kata Allah. Kenapa? Karena dia yang langsung dengar kalamnya Allah. Apa maksudnya Allah bicara langsung dengan Nabi Musa? Apa Allah ngomong terus diem, ngomong lagi
terus diem. Itu yang omongan yang bisa begitu hanya kalam lafzi. Kalau kalam nafsi nggak bisa, ngomong diem, ngomong nggak bisa. Lah terus gimana Allah yang kalamnya itu qadim, nggak berhenti, azalan, nggak ada akhirnya, kok bisa ngajak ngomong terus hilang kalamnya? Gimana caranya? Oh, maknanya azalallahu anhul hijab wa asma'ahul kalam al-qadima summa ada ilaihil hijab. Makna subnya Allah membuka hijabnya Nabi Musa dan memperdengarkan kalam kodimnya kepada Nabi Musa, kemudian Allah menutup kembali hijabnya Nabi Musa, gitu loh. Bukan kalamnya yang berhenti, bukan. Kita ini sekarang nggak dengar kalamnya Allah, dengar nggak? Kenapa? Dihijab. Kamu sekarang nggak lihat Allah, kenapa? Dihijab. Lah, kok Allah bicara sama Nabi Musa, maksudnya apa? Hijabnya itu dibuka. Bukan Allahnya tiba-tiba bicara, bukan. Allah nggak pernah nggak bicara, gitu loh. Hanya kitanya yang kayak beginilah. Televisi, kalau kamu setel, kamu kecilin, habis suaranya, ada suaranya nggak? TV kamu setel, kamu kecilin habis nol, ada suaranya nggak? Ada, nggak ada. Buktinya mana? Nah, gedein aja. Dikecilin itu sama aja di hijab, gitu loh. Bukan nggak ada suaranya, kamunya saja yang nggak dengar. Kenapa dihijab? Gitu loh. Kalau dihijab ya nggak denger lah. Jangan dianggap ini nggak ada suaranya, enggak. Kok kamu? Ada hijabnya, gitu loh. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu terhijab. Kita semua terhijab untuk bisa melihat Allah, mendengar kalamnya Allah. Lalu Allah membuka hijabnya kepada Nabi Musa. Maka kalau dibuka hijabnya ya langsung mendengar. Walaisal muradu annahu ta'ala ibtada al-kalaman tsumma sakata. Dan maksudnya Allah memperdengarkan kalamnya sama Nabi Musa itu bukan artinya Allah bicara terus diem, terus bicara terus diem. Oh, itu kalamnya makhluk begitu. Li'annahu lam yazal mutakalliman daiman abadan. Kalau begitu berarti Allah tidak akan punya sifat yang wajib, kalam yang wajib, yang daiman abadan. Jadi jangan dianggap Allah itu ngomongnya ngomong diem, ngomong lagi diem, kayak pahamnya orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kamu tanya di luar Ahlus Sunnah, Allah itu sekarang diem apa bicara? Mereka ngomong diem. Lah omongannya mana? Itu Injil pertama, apa Zabur pertama. Terus setelah ngomong Zabur Allah diem. Ngomong lagi Taurat. Setelah Taurat ngomong diem. Ngomong lagi Injil. Habis Injil ngomong diem. Ngomong lagi Quran. Habis Quran diem. Jadi sekarang diem. Nah, itu begitu pahamnya, kan repot. Dianggap kalamnya Allah kalam lafzi. Oh bukan. Quran, Zabur, Taurat itu dituliskan oleh Allah, diciptakan oleh Allah pada Lauhil Mahfuz. Injil, Zabur, Taurat, Quran yang ada pada Allah tidak pernah berhenti dibicarakan, tidak pernah berhenti di kalam sama Allah. Lah, adapun diturunkan dengan jarak yang jauh, itu maknanya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyalinnya di langit. Disalin terus diturunin sesuai dengan nabi yang dikehendaki oleh Allah. Nanti selesai naik lagi, salin lagi gitu. Bukan Allahnya bicara diam. Kalau nggak ngaji susah dah.
Ini kalau nggak ngaji tauhid masalah ini sudah repot dah. Akan mempersamakan kalamnya Allah dengan kalamnya makhluk. Waruwiya, ada riwayat anna Musa alaihissalam kana yasuddu udunaihi inda kutumihi minal munajati li'alla yasma'a kalamal khalqi liqaunihi la yastati'u sama'ahu li'annahu sara innahu ka'asyaddi ma yakunu min aswatil bahaimil munkirah. Ya Allah, diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa Nabi Musa alaihissalam setelah pulangnya dari gunung Tursina, dia munajah mendengar kalamnya Allah. Nabi Musa turun gunung sambil tutup telinganya ditutupin. Kenapa ditutupin? Agar ia tidak mendengar kalamnya makhluk. Dia nggak mau dengar lagi kamu ngomong. Dia nggak mau dengar kamu ngomong, nggak mau dengar. Kenapa? Suara kamu didengar oleh Nabi Musa itu seperti suara binatang yang sedang ngamuk. Jadi orang ngomongnya kita itu dianggap letak, sudah gak enak, udah kayak hewan yang kayak burung ngoceh lah gitu loh. Nah, Nabi Musa pulang dari Gunung Tursina mendengar kalamnya Allah, keindahan kalam Allah yang dia dengar, yang dia rasakan, dia nggak mau itu hilang. Kalau dia dengar kalamnya makhluk yang jelek, akan merusak kenikmatan kalam yang tadi dia dengar. Maka ditutupin kalamnya biar nggak dengar orang lain ngomong. Bisa babi madzaqa minal ladzati allati la yukhatu biha inda sama'i kalami man laisa kamitslihi syai'un wa qad asraqa wajhuhu minan nuri wa ma ra'ahu ahadun illa ama fatabarraqa wa baqiyal barqu al wajhi ila anmat. Kenapa Nabi Musa menutup telinganya? Dengan sebab lezatnya, nikmatnya yang dia rasakan tidak terjangkau olehnya ketika mendengarkan kalamnya Allah yang tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Dia nggak pernah dengar kalam seindah kalamnya Allah, hingga dia nggak mau keindahan kalam itu hilang dari dirinya. Terus ditutupin kupingnya biar nggak dengar yang lain ngomong. Ini gambarannya lah. Kayak kamu habis dengerin Roma Irama nyanyi, kamu nyetel radio, selesai Darsono nyanyi, tolong udah rusak. Baru enak suaranya denger Roma Irama, lu nyanyi lagi, gitu loh gambarannya gitu loh. Jadi kalau suara yang lain yang jelek ngerusak yang tadi kenikmatan baru kita dengar. Nabi Musa nggak mau itu, kupingnya ditutupin biar nggak ada suara yang masuk, hingga kenikmatan kalam yang tadi dia dengar masih bisa dirasakannya, dinikmatinya. Oh ente kalau dengar pacar ente ngomong aja terngiang sampai malam, Masya Allah suaranya. Padahal kapan ngomongnya masih terngiang-ngiang sampai kapan. Itu karena kamu anggap itu kalam yang sangat indah. Padahal kalamnya makhluk seperti apa? Hewan ngamuk. Masya Allah. Dikatakan seperti al-baim al-munkirah. Wa qad asyraqa wajhuhu, dan betul-betul sepulangnya dari Gunung Sinai, Nabi Musa itu wajahnya bersinar-sinar terang benderang, hingga tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajahnya Nabi Musa kecuali langsung buta. Ini pendapat sebagian ulama.
Hingga karena demikian Nabi Musa memakai cadar untuk menghalangi sinar wajahnya agar enggak menyakiti wajahnya orang lain. Sampai beliau meninggal pun masih memakai cadar agar cahaya wajahnya tidak dilihat oleh orang lain yang menyebabkan orang lain buta ketika melihat cahaya yang bersinar dari wajahnya Nabi Musa alaihissalam. Ini hikmahnya berjumpa dengan Allah. Allah berikan cahaya yang terang benderang. Seperti halnya orang-orang ahli surga nanti. Diceritakan orang ahli surga itu akan mendapatkan karunia melihat kepada Allah. Sepulangnya mereka melihat Allah, wajahnya akan berseri-seri bersinar. Ketika pulang pada keluarganya mengatakan, tambah ganteng kamu hari ini. Nanti ketemu lagi, lihat lagi, pulang lagi, tambah ganteng kamu hari ini. Allah jadikan perubahan karena dia melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad ajma'a ahlul adyani wal milali ma'anahu ta'ala mutakallimun. Dan sungguh telah bersepakat ahli agama dan kepercayaan atas keyakinan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang bersifat berbicara. Semua agama, artinya semua yang menganggap dirinya punya agama, mau agama apa saja yang kamu yakini, maka semua yang punya agama pasti meyakini Tuhan berbicara. Nah kalau enggak gimana? Lah kamu kok bisa punya agama dari mana kalau Tuhan enggak ngomong? Kan agama isinya apa? Perintah Allah, peraturan-peraturan yang Allah turunkan, yang Allah perintahkan untuk dikerjakan oleh manusia, itu agama namanya. Lah kalau ada orang beragama tapi enggak ngakui Allah itu bicara, lah terus kamu gimana ngakuin Allah bicara? Kan aneh. Jadi semua orang yang beragama ketika dia mengakui agama itu isinya peraturan dari Allah, maka dia mengakui kalau Allah bersifat mutakallimun, berbicara. Hanya saja kalau Mu'tazilah mengatakan Allah itu mutakallimun, disebut zat yang berbicara, tapi pada dirinya enggak punya sifat bicara. Ini bagi kita ini pendapat paling aneh bagi kita loh. Ada orang nggak pakai topi disebut inilah orang bertopi gitu loh. Bisa nggak? Ada orang nggak punya istri disebut inilah orang beristri, bisa? Ada orang nggak duduk disebut inilah orang yang duduk, bisa? Nah, Mu'tazilah begitu, orang Wahabi begitu, menganggap bahwa Allah itu mutakallimun, zat yang berbicara, tapi nggak punya sifat bicara. Ini bagi kita ini pendapat yang rada-rada aneh gitu loh. Jadi jangan sampai mengikuti pendapat yang seperti itu. Kita berpendapat Allah mutakallimun dengan adanya sifat kalam. Allah disebut zat yang berbicara karena pada dirinya ada sifat berbicara. Wa aidzan kullu hayyin. Nah ini dalil akli yang mau ditampilkan. Kalau tadi di atas namanya dalil syar'i, dalil aklinya di bawah ini. Wa aidzan kullu hayyin qabilun lil ittisafi bil kalami wa qabilun li syai'in la yakhlu anhu au an diddihi. Dan juga bahwa sesungguhnya yang hidup adalah menerima untuk disifati dengan berbicara, dan sesuatu yang dapat menerima sesuatu yang lain tidak lepas dari berkata-kata atau sebaliknya. Ini dalil menurut akal.
Jadi kalau dalil menurut syar'i tadi, apa buktinya Allah bicara? Oh, buktinya Allah bicara, Allah sudah ngajak bicara sama seseorang. Ada orang yang langsung dengar Allah bicara. Itu dalil yang paling kuat. Lah dalil yang secara akal, yang cuma dipikir walaupun nggak pakai Al-Quran dan yang lainnya, apa dalilnya? Allah itu zat yang bersifat hidup. Apabila dia bersifat hidup, bersifat kala, bersifat ilmu, maka ya lazimnya dia akan bersifat kalam. Kalau dia bisa menerima sifat kalam, tapi sifat itu enggak ada, maka dia akan punya sifat lawannya dari sifat kalam, yaitu bisu, dan itu hukumnya mustahil. Kenapa? Karena bisu itu sifat yang cacat. Walau lam yattasif subhanahu wa ta'ala bil kalami, dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak wajib bersifat kalam, latasofa diddihi, maka Allah akan bersifat dengan lawannya sifat kalam. Lakin ittisal
Cukup orang yang melihat masjid itu sudah berdiri mesti akan nanya, Pak, yang bangun masjid ini mana ya rumahnya? Oh, yang bangun masjid ini orangnya nggak ada. Kata, lu gila ya, masjidnya ada kok yang bangun nggak ada. Jadi langit, bumi dan seluruh isinya ini tercipta, pasti akal yang sehat akan mengatakan yang bikin pasti ada. Masa langit buminya udah nongkrong gede banget begini yang bikin nggak ada? Atau perlu ditulis gitu maksudnya? Kayak botol yang kamu minum itu, pabriknya ditulis di botolnya. Lah coba pantat kamu dilihat ada stempelnya enggak? Made in mana gitu ada? Lah enggak perlu. Kalau sudah barangnya sudah nongol, yang bikin pasti. Nah, itu namanya dalil akal lebih kuat dari dalil tertulis gitu loh. Kalau akalnya sehat. Nah, akal kamu kan kurang sehat, jadi kan repot. Ada orang betulin sepeda kamu rusak, kamu bawa ke bengkel, sama orangnya dibetulin, selesai, beres. Orang itu nggak usah ngomong, saya orang pinter loh Pak, nggak usah ngomong. Perlu nggak? Dengan sepeda sudah selesai, kita tahu yang bisa betulin pasti orang pinter. Nggak mungkin bego bisa betulin sepeda. Di Quran nggak ada kalimat saya itu pinter loh, kata Allah, nggak ada. Kenapa? Karena sudah diketahui. Wong sudah bisa bikin langit, bikin bumi, ya pasti pinter. Makanya kalimat ilmu nggak ada, adanya siapa? Alim. Ilmunya nggak disebut sama Allah. Saya itu berilmu nggak disebut. Nyebutnya saya alim. Kalau alim pasti, lah iyalah, masa ada alim nggak berilmu gimana? Itu namanya alim nama. Ada si alim tapi goblok banget, itu namanya alim begitu. Bukan orang alim, bukan, tapi namanya alim. Ada. Saya juga punya santri namanya alim, bego juga, namanya doang alim. Paham ya? Jadi ada dalil yang lebih kuat pakai dalil akli, ada dalil yang lebih kuat pakai dalil syar'i. Maka yang kita bahas ini 3 sifat akhir, yaitu Allah bersifat melihat, mendengar, dan berbicara. Itu semua pakai dalil syar'i. Maka ini lebih kuat dibandingkan dalil akli. Berarti selesai sudah pembicaraan kita tentang sifat kalam. Maka selanjutnya kita akan bahas tentang sifat yang lainnya. Dikatakan di sini, adapun sifat-sifat wa hadhihi sifatu sab'atu wa ya al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayat wa sam wal basar wal kalam tusamma sifatil ma'ani. Maka 7 sifat yang sudah kita bicarakan, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani sifatnya bagaimana? Wahya wujudiyatun bi haitsu la kushifal hijab la ru'yat au sami'at. Apabila hijab kita dibuka oleh Allah, kita akan melihat sifat-sifat itu, atau kita akan mendengar sifat-sifat itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya sifat ma'ani. Lah, setelah ini akan bicara sifat yang berikutnya. Wa hadhihi sab'atu tulazimu sab'atal lati tusamma ma'nawiyyata wa hiya amurul i'tibariyah.
Maka setelah ini akan bicara 7 sifat lagi yang berkaitan sama 7 sifat yang barusan kita bicarakan. Namanya sifat ma'nawiyah. Tadi namanya sifat ma'ani. Maka dinisbatkan kepada ma'nawiyah, kepada ma'ani, karena ma'nawiyah ini isinya sama dengan sifat-sifat ma'ani, hanya dia derajatnya adalah umurul iktibariyah. Kalau sifat ma'ani derajatnya wujudiyah. Insyaallah kita akan jelaskan lebih lanjut tentang 7 sifat ma'nawiyah pada perjumpaan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana qatarafna wa anana asrafna la ishrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana awrati wa amini rawati wa ghafir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa kulli dhi mahabba ujiratin aw suhbah al muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi idada tasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.